Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama di tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Mengembalikan. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada pekan ini. Berkati kami, urapi kami, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun akan jalan-jalan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengembalikan. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, kita biasanya mencapai tahap kehidupan ini dengan lebih banyak sumber daya daripada yang kita miliki saat kita lahir. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Sebagai penata layanan, bagaimana seharusnya kita mengembalikannya kepada pemiliknya? Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, mempersiapkan untuk masa depan, menikmati berkat-berkat kita, dan kapan kita harus memberi kembali. Inilah beberapa poin penting untuk pelajaran kita saat ini. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Orang Kaya yang Bodoh. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21, Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang rajin bekerja dan mengumpulkan harta kekayaannya. Namun ia kemudian tidak lagi dapat menikmati semua kekayaannya, karena hidupnya akan segera berakhir. Dan firman Allah mengatakan bahwa orang kaya ini sesungguhnya adalah orang bodoh. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, masalah utama pada orang kaya itu bukan dengan bekerja keras atau mendapatkan kekayaannya. Terutama seiring bertambahnya usia dan mungkin bahkan menjadi lebih kaya. Masalahnya berhubungan dengan sikap terhadap hal itu. Inilah sikap orang kaya yang bodoh itu. Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dalam Pena Inspirasi Membina Kehidupan Abadi halaman 193, Ellen G. White menegaskan, cita-cita orang ini tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri dan sama sekali tidak berutang kepada Allah atau kepada manusia. Pertanyaannya adalah, apa pelajaran bagi kita dari perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ini? Yang pertama, jika selama tahap kehidupan ini kita berpikir hanya tentang diri kita sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang-orang lain dan pekerjaan Allah, kita mengikuti contoh orang kaya yang bodoh itu. Yang kedua, tidak ada indikasi dalam perumpamaan Yesus itu bahwa orang kaya itu malas atau tidak jujur. Masalahnya adalah bagaimana dia menggunakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga, pelajaran yang menarik untuk kita dapati adalah karena kita tidak tahu hari kematian kita, kita harus selalu siap menghadapinya dengan hidup sesuai kehendak Allah
daripada berusaha mengejar kehidupan yang cinta diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selagi mampu, berapapun usia seseorang, dia tidak boleh berhenti untuk bekerja dan tetap produktif. Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh yang terus bekerja hingga usia lanjut, seperti Daniel dan Yohanes, penulis kitab Wahyu. Yohanes terkasih, penulis kitab Wahyu. Keduanya berumur 80-an tahun ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan Ellen G. White sendiri menerbitkan beberapa dari bukunya setelah berumur 70 tahun. Saudara, selama kita sehat dan mampu, umur tidak boleh menjadi alasan kita berhenti untuk produktif dan sejauh mungkin untuk terus melakukan kebaikan. Jadi orang bekerja, orang menabur kebaikan tidak dibatasi oleh umur. Selagi masih mampu, kerjakan, saudara. Yesus menasihati mereka yang menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk tidak hanya menunggu, tetapi juga terus bekerja. Betul, saudara, kita sedang menunggu kedatangan Yesus. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja. Mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Matius 24 ayat 44-46. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ingat, berbahagialah hamba yang apa? Yang melakukan tugasnya itu pada waktu tuannya datang. Inilah maksudnya, sekalipun kita menunggu kedatangan Yesus, kita harus tetap bekerja. Di pelajaran hari Senin dengan judul Engkau Tidak Dapat Mengambilnya. Mazmur 49 ayat 17 sampai dengan 18. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup dan harta tidak akan bertahan selamanya. Harta kepunyaan kita akan diwariskan kepada orang lain. Pengkhotbah 2 ayat 18 sampai dengan 22. Dan kita tidak dapat membawa apapun saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 7. Saat hidup, kita perlu membuat rencana untuk mengatur harta kepemilikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita saat hidup, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa penting untuk membuat rencana pengaturan harta sebelum seseorang meninggal dunia? Yang pertama, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anak cucunya. Untuk menghindari perselisihan ahli waris, wasiat harus dipersiapkan sebelumnya. Yang kedua, bagi mereka yang punya kepemilikan pada akhir hidup, tidak peduli banyak atau sedikit, rencana pengaturan harta sebelum meninggal dapat menjadi tindakan penata layanan kita yang terakhir. Dari pengaturan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita sebagai berkat. Ingat, itu berarti menjadi seorang penata layanan yang baik. Dan yang ketiga, dalam surat wasiat yang khas, yang membuat surat wasiat menunjuk seorang eksekutor untuk membagikan aset-aset setelah kematiannya, sejalan dengan keinginannya seperti yang dinyatakan dalam surat wasiat. Misalnya, saya telah memberikan pesan kepada kakak saya atau adik saya atau anak saya, nanti kalau saya mati ini. Namun, mari kita perhatikan poin ini. Oleh menjadi eksekutor sendiri, pada saat kita sedang mempersiapkan, bukan meneruskan kepada kepada orang lain yang kita percayakan, sejatinya
kita mendistribusikan aset-aset kita sendiri sementara kita masih hidup. Oleh bertindak demikian, kita akan memiliki kepuasan melihat hasil-hasil dan mengetahui bahwa kita sedang menangani talenta-talenta yang dipercayakan Allah dengan tepat. Saudara, biarlah selagi masih ada waktu, sementara kita mempersiapkannya untuk orang-orang yang kita percayakan, ini menjadi tanda kita menjadi seorang penata rema. Dalam menyusun wasiat, kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan duniawi kita sendiri, tetapi juga memperhitungkan Tuhan yang memberkati kita. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu, akan masuk akal menyimpulkan bahwa dari pandangan kitab suci, ketika kita telah selesai dengan apa yang Allah telah percayakan kepada kita, kita harus mengembalikan kepadanya. Pemilik yang benar, apa yang tersisa saat kebutuhan orang-orang yang kita kasih terpenuhi. Jadi saudara, pada saat kita memberikan warisan, anak, cucu, mantu, dan seterusnya, jangan lupa. Sangat baik, bahkan sangat alkitabiah kalau kita memberikan warisan atau mengembalikan sebagian warisan kita ini untuk pekerjaan Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Mulai dengan Kebutuhan Pribadi. Kitab suci tidak pernah mengutuk kekayaan atau usaha-usaha orang untuk mendapatkan kekayaan. Tentu saja, asalkan tidak melakukannya secara tidak jujur atau melalui menindas orang lain. Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha kita jika kita rela mengikuti dan menuruti Dia. Amsal 27 ayat 23 sampai dengan 27. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengerti teks Alkitab dan memahami dalam kehidupan orang Kristen sekarang ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Amsal tersebut? Pertama, teks Alkitab itu ditulis dalam konteks kehidupan orang Israel sebagai petani dan gembala. Tentu saja saat ini kita memahaminya dalam usaha dan pekerjaan yang kita lakukan sekarang dengan berbagai jenisnya. Yang kedua, ayat-ayat dalam kitab Amsal tersebut menunjukkan bahwa kita harus rajin dalam urusan keuangan kita agar supaya kita dapat memiliki yang cukup untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan orang seisi rumah kita. Dan yang ketiga, mengingat bahwa harta benda tidaklah abadi, itu bisa habis atau berpindah tangan, kita perlu memahami aset kita dengan baik. Akan kemanakah semua itu ketika kita sudah tiada? Adalah penting merencanakan ke depan untuk apa yang akan terjadi pada harta kita di saat kematian tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penata layanan yang baik dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sementara kita hidup, tetapi juga dengan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Jadi, terserah kita sekarang untuk membuat ketentuan supaya dengan apa kita sudah diberkati dapat menjadi berkat kepada orang-orang lain dan untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan. Pilihan ada pada kita, saudara. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kebaikan Hati Menjelang Kematian. Beberapa prinsip Alkitab mengenai uang atau harta kekayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harta kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak pasti atau tidak menentu.
Jadi, jangan meletakkan harapan hidup kita padanya. 1 Timotius 6 ayat 17. Yang kedua, pusatkan perhatian pada kekekalan, bukan hal yang sementara di dunia ini, termasuk harta atau uang kita. 2 Korintus 4 ayat 18. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan berkat yang diterima. Amsal 30 ayat 8. Yang keempat, jangan berikan hati kita pada uang atau kekayaan karena kita akan menderita karena hal itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, uang memiliki pengaruh besar pada manusia yang dapat dipergunakan secara positif untuk menjadi berkat atau dipergunakan secara negatif yang menyebabkan kehancuran. Alkitab memiliki banyak contoh akan hal ini. Dengan kuasa Allah, kita dapat mengalahkan musuh yang menggoda kita dengan kekayaan. Kita dapat menjaga fokus kita pada pemberi berkat itu, agar harta kekayaan kita tidak menjadi kutuk bagi kita dan bagi keluarga kita. Satu bahaya yang banyak orang hadapi adalah cobaan untuk menimbun harta dengan membenarkan ide bahwa ketika menjelang akhir hidup, ia akan memberikan semuanya saat itu. Saudara, itu bukanlah rencana yang baik. Karena sebagai penata layan yang baik, kita harus menggunakan dengan bijaksana harta yang diperoleh itu sepanjang hidup kita. Jangan tunggu dipergunakan saat akhir hidup kita. Kita tidak dapat menjadi orang yang murah hati hanya di saat menjelang akhir hidup kita dengan semua harta kita. Tetapi kita harus belajar menjadi murah hati di sepanjang umur hidup kita. Dalam pena inspirasi, Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 154, Ellen G. White mengatakan, "Saya melihat bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, mendiamkan hati nurani. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Tetapi kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya saat kematian daripada membuat sesuatu. Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menunda perkara itu. Dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk ke dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah. Dan iblis bersuka oleh karena hal itu." Apa maksudnya, saudara? Seringkali kita masih menggunakan harta kita, menyimpan harta kita. Nanti. Mau berbuat baik nanti saja. Kalau saya sudah jadi ini, kalau saya sudah umur sekian, atau bahkan kalau saya sudah mau mati, baru berbuat baik. Saudara, hamba Tuhan Ellen G. White menegaskan bahwa itu adalah bentuk keegoisan dan itu tidak dituntut oleh murid-muridnya. Dalam artian, murid-muridnya harus mempersiapkannya dengan baik. Tidak nunggu nanti, saudara. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Warisan Spiritual, banyak orang menyatakan suatu sikap yang sangat berhati-hati terhadap hal ini dalam tanda petik menyusun sebuah wasiat. Tetapi tugas ini adalah sama sucinya dengan mengkhotbahkan firman Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Nasihat Penata Layanan halaman 172, Ellen G. White menegaskan. Dengan kata lain, sangat suci dalam merencanakan, dalam menyusun akan wasiat ini untuk kehidupan kita, anak-anak kita, bahkan untuk Tuhan. Kita semua adalah penata layan dan pengelola dari apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yaitu Allah adalah pemilik utama semuanya dan Dialah yang memberikan kehidupan, keberadaan, dan kekuatan kepada kita untuk memiliki segala sesuatu. Makanya, masuk akal ketika kita sudah selesai dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita,
dan telah menjaga keluarga kita, kita harus mengembalikan yang sisa kepadanya. Kembali Ellen G. White dalam Council on Stewardship halaman 342 menegaskan, dengan memberikan pada pekerjaan Allah, engkau sedang menaruh bagimu sendiri harta di dalam surga. Semua yang engkau simpan di surga itu aman dari segala mara bahaya dan kehilangan, dan bertambah menjadi suatu harta yang kekal dan abadi, dan akan dicatatkan pada namamu dalam kerajaan surga. Luar biasa. Mari kita mengikuti nasihat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa keuntungan bila kita telah membagikan harta kita, baik untuk keluarga maupun untuk pekerjaan Tuhan di saat kita hidup. Di antaranya, kita dapat melihat hasil dari pemberian untuk bangunan gereja yang baru, orang muda di perguruan tinggi, kebaktian kebangunan rohani yang dibiayai, dan masih banyak lagi. Jadi berikanlah waktunya sekarang, saudara. Yang kedua, kita dapat menyaksikan manfaatnya kepada orang atau pelayanan yang sangat membutuhkan. Jadi kalau ada pelayanan-pelayanan, dukung dengan hartamu, saudara. Yang ketiga, perselisihan di antara keluarga atau teman-teman setelah kematianmu dapat dihindari. Kenapa? Sudah dibagikan sekarang, sudah diatur sekarang. Meninggalkan contoh yang baik tentang nilai-nilai kebaikan dan kasih bagi orang lain. Mengurangi konsekuensi pajak tanah. Karena sudah dibagi-bagi toh. Artinya pajak tanahnya akan dibagi-bagi juga kepada mereka yang menerima. Menjamin bahwa pemberian itu akan dibuat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tidak ada campur tangan, pengadilan, atau kerabat yang tidak puas. Kenapa? Wewenangnya ada pada kita sendiri. Kitalah eksekutornya. Kitalah yang mengatur semuanya. Berikutnya, menunjukkan bahwa hati penyumbang telah diubah dari cinta diri kepada tidak mementingkan diri. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh bagaimana menyimpan harta di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan adalah suatu wasiat hidup. Mengkomunikasikan kepada generasi mendatang warisan suci yang ditempatkan di tangan kita. Pada akhirnya, semua yang diberikan kepada kita akan terus-menerus dikembalikan kepada Allah. Karena dialah sumber dari segala kepemilikan kita. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 50 ayat 10. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, umur tidak boleh menjadi alasan kita berhenti untuk produktif dan terus melakukan kebaikan. Sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali, kita harus tetap produktif. Yang kedua, kita perlu membuat rencana untuk mengatur harta kepemilikan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena kita tidak membawa apapun saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Yang ketiga, kita harus membuat ketentuan supaya dengan apa yang kita sudah di mana kita sudah diberkati dapat menjadi berkat kepada orang lain dan untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan. Rencanakan hal itu. Yang keempat, kita tidak dapat menjadi orang yang murah hati hanya di saat menjelang akhir hidup kita dengan semua harta kita. Tapi kita harus belajar menjadi murah hati di sepanjang umur hidup kita. Dan yang kelima, kehidupan adalah suatu wasiat hidup. Mengkomunikasikan kepada generasi mendatang warisan suci yang ditempatkan di tangan kita. Mari menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan pada pekan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat akal budi untuk memahami ini, mempraktekkannya, dan akhirnya menghindarkan kami dari sifat keegoisan dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat belajar.
Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semuanya.